Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua makin sehat, makin bahagia, dan bahagia. Baik, di video ini saya akan bercerita tentang aktivasi pembangkitan Kundalini yang dulu atau disebut sebagai kuno dan yang baru, yang menggunakan seseorang untuk membangkitkan Kundalini. Nah, mungkin Anda sudah pernah ikut dalam beberapa praktek Kundalini, yaitu seperti ada Kundalini Yoga, ada Prana, ada mungkin memahami tentang Apana, ada Nadi Ida, kemudian Nadi Pingala, kemudian ada Cakra Tantin, kemudian ada jalur Sumsumna, kemudian Kundalini itu sendiri. Mungkin juga di pelajaran-pelajaran lain ada di Reiki Tummo, kemudian ada praktek-praktek pembangkitan Kundalini, aktivasi Kundalini yang menggunakan simbol, kemudian pernafasan khusus. Itu juga termasuk aktivasi-aktivasi yang termasuk dalam aktivasi Kundalini. Nah, menurut saya tidak ada yang kuno dan tidak ada yang baru, ya. Yang ada adalah mana sih yang Anda yakini sebagai suatu tempat untuk aktivasi Kundalini. Mana yang Anda yakini sebagai cara yang mudah, cara yang tepat untuk pembangkitan atau mengaktifasi Kundalini. Kalau yang saya ajarkan di versi baru ini adalah dengan cara ini saya sebut sebagai versi kuno, ya. Tapi tetap kalau mau Anda pakai silahkan, kalau memang Anda sudah yakin dengan versi ini. Tapi kalau pengen cepat, Anda bisa gunakan versi baru. Ini termasuk di sini ada simbol, ya, simbol. Kemudian tadi, ya, ada di pelajaran Reiki Tummo juga diajarkan juga yang pernah saya baca. Kemudian di versi baru ini menggunakan namanya transfer energi, atau ada yang menyebut sebagai Saktipat atau Saktipat atau Atunemen. Kemudian inisiasi, dan saya ingat ada versi kuno yang bahwa di zaman dahulu ketika Kundalini ilmu tentang Kundalini belum menyebar di banyak tempat, itu ada namanya bertapa di gunung es atau di salju. Ini seingat saya, dari saya baca buku itu, 1 hari 1 malam bertapa. Kalau tidak kuat, seseorang tidak diizinkan untuk membangkitkan Kundalini. Itu yang versi lama atau versi kuno. Dan karena berkembangnya keilmuan, kemudian seorang ahli Reiki dan Kundalini bisa mengatur apa sih yang dirasakan ketika bangkitnya Kundalini itu, apa yang kemudian terjadi ketika Kundalini itu bangkit, kemudian efek terhadap diri seperti apa yang terjadi, rasa panas, rasa dingin, rasa sejuk, rasa damai, rasa bahagia, kemudian rasa semakin peka panca inderanya, itu diolah oleh
seorang master Reiki, atau kalau sudah pembangkitan Kundalini ya master Reiki dan Kundalini. Sehingga muncullah versi-versi baru yang memudahkan seseorang untuk membangkitkan Kundalini. Nah, silakan Anda mau menggunakan cara apa. Ada misalkan saya jelaskan ya, misalkan ada pernah saya baca di Prana Apana ini, seseorang ketika membangkitkan Kundalini dia memfokuskan jalur energinya di prananya di cakra jantung, kemudian apananya di jalur vital, yaitu di alat reproduksi. Kemudian difokuskan di situ, kemudian ditarik nafas, kemudian dipercikan energi prananya kepada apana untuk membangkitkan Kundalini, untuk mendorong simpul dari cakra Kundalini itu, sehingga simpul itu terbuka. Nah, sebenarnya sudah terbuka dari manusia lahir itu, Kundalini sudah terbuka, namun aktivasinya yang belum. Dia sudah berfungsi memberikan sumber daya pada diri manusia untuk hidup, untuk bergerak, untuk berpikir, untuk merasakan, untuk menerima, mengatur jiwanya, untuk menerima apapun dari depan mata indera, itu sudah muncul. Cuman aktivasi itu yang harus dilakukan ketika memang kepingin berkembang lebih baik. Nah, aktivasi itu beda dengan membuka. Aktivasi tidak sama dengan membuka. Secara otomatis kalau manusia sudah diberi nyawa hidup, artinya Kundalini itu sudah terbuka di dalam dirinya. Cuman dia terbukanya tidak lebar, atau disebut dalam beberapa pelajaran Kundalini yaitu masih tertidur. Kemudian setelah diaktifasi dilakukan transfer energi, saktipat atau nemen, inisiasi. Nah, dia akan aktif, dia akan berfungsi lebih besar. Ya, kalau digambarkan cakranya ya terbuka, ya daunnya jadi lebih banyak, dia akan terbuka lebih banyak untuk cakranya yang dulunya hanya kecil sekali, sekarang menjadi banyak dan besar, dan ini bisa berfungsi untuk sumber daya cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Nah, ini 7 ya, ada 7 daun kebangkitan atau aktivasi. 2, 4, 5, 6, 7. Itu bedanya aktivasi secara kuno dan secara baru. Nah, proses dari bagaimana membangkitkan atau mengaktifasi Kundalini ini akan diajarkan di dalam pelatihan khusus yang saya ajarkan di dalam pelatihan Reiki dan Kundalini. Ini bisa dilakukan secara online dan juga secara offline. Online itu kami melakukan Google Meet atau ketemu dalam meeting online. Kemudian kalau ketemu langsung offline itu di kantor Asosiasi Kundalini Indonesia di Kudus, Jawa Tengah. Jadi harus ada koneksi. Tidak bisa Anda cuman melihat video saya yang cara membangkitkan Kundalini kemudian Anda bangkit. Ini harus ada serah terima atau saktipat ya. Serah terima atau saktipat ini harus terjadi. Harus disampaikan oleh guru kepada murid yang ingin membangkitkan Kundalini, ingin mengaktifasi Kundalini. Kalau Anda cuma belajar tanpa ada serah terima atau saktipat, maka itu hanya Anda sekedar Anda hanya sekedar tahu, tidak teraktivasi. Walaupun Anda bisa merasakan, Anda bisa memahami, oh ini ya jalurnya, tapi aktivasi atau kerjanya dari energi Kundalini tidak maksimal di dalam diri Anda. Anda harus merawat terus-menerus, harus
kemudian meditasi untuk mengisi sumber daya itu, untuk kalau saya katakan yaitu untuk memercikan meditasi untuk aktivasi kundalini secara terus menerus. Tapi kalau Anda saktipat, Anda sudah nanti dibuatkan kunci khusus yang tidak perlu Anda lakukan meditasi yang secara detail kepada cakra-cakra Anda, tapi hanya dengan menggunakan kunci atau mudra yang diberikan, maka Anda sudah bisa mengaktifasi kundalini. Anda sudah bisa mengaktifasi kundalini versi baru ini. Silakan Anda pilih mau yang pengen Anda cermati sendiri, Anda otak-atik sendiri, silakan. Tapi kalau ingin cepat, dan itu juga saya lakukan, maka ikutlah Saktipat. Ini adalah aktivasi versi baru yang memudahkan seseorang untuk belajar membangkitkan kundalini, untuk memanfaatkan energi kundalini. Dan selain itu juga saya bimbing, jadi Anda tidak lepas dari proses Saktipat, kemudian Anda harus mencari, harus berkonsultasi kepada diri Anda sendiri, mencari tahu sendiri, tidak, tapi saya membimbing. Termasuk juga di dalam grup alumni kami juga akan saling membantu untuk bisa mengingatkan tentang arah atau proses kebangkitan diri Anda. Itu yang saya jelaskan di sini. Jadi ada beda antara versi kuno dan versi baru, dan yang paling mudah adalah mana yang paling tepat untuk Anda. Dan itu harus ada serah terima ilmu, yaitu Saktipat yang harus dilakukan di dalam proses aktivasi kundalini. Anda boleh datang ke Asosiasi Kundalini Indonesia, atau Anda boleh coba-coba sendiri, silakan. Tapi ketika Anda coba sendiri, ya resiko atau mungkin sindrom kundalini Anda atur sendiri, Anda atasi sendiri. Tapi kalau Anda berguru, Anda akan dibantu oleh guru Anda untuk bisa mengatur manfaat dari kebangkitan atau aktivasi energi kundalini ini. Terima kasih. Saya doakan semuanya bahagia, sehat, bijaksana, dan makin mudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan Penguasa Alam Semesta. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.